Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Eka. Pada kesempatan sore hari ini, di kesempatan yang sangat berbahagia, kebetulan sore ini sambil ngopi-ngopi, terus pengen bikin sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi diri saya sendiri dan rekan-rekan dimanapun berada. Nah, sesi kali ini rekan-rekan sekalian ya, saya akan sedikit membahas atau mengulas tentang apa yang terjadi di dunia psikologi dan dunia pendidikan selama hampir 1 tahun ini ya. Selama 1 tahun ini artinya COVID-nya udah mau ulang tahun nih ya. Nah, apa aja yang terjadi kita simak sebentar lagi ya. Siap. Karena ini di dekat jalan raya ya, sambil ngopi-ngopi sore, ngopi-ngopi santai. Jadi mohon maaf kalau ada suara kendaraan, terutama motor yang wer. Nah, sore kali ini aku akan membahas ya, atau saya akan membahas dari dua sisi ini ya. Yang pertama adalah dari sekolah, kemudian yang kedua dari sisi keluarga. Oke, seperti yang kita ketahui bersama-sama, dari sekolah kita semua mengalami masa transisi yang cukup besar, terutama dalam hal perubahan-perubahan yang mau gak mau sekolah ini seperti jadi sebuah wadah yang dia harus bertahan ya. Dia perlu melakukan defense, perlu memunculkan berbagai mekanisme pertahanan diri untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan dari dinas, tuntutan dari zaman ya selama COVID. Begitu juga dengan berbagai tuntutan dari wali murid. Nah, ini kondisi yang saya lihat selama Bapak Ibu guru berproses di sekolah. Semuanya keteteran ya. Semuanya harus belajar berbagai hal baru. Jadi bukan hanya kita, maksudnya mungkin sebagai pengguna aplikasi pendidikan dan sebagainya, namun yang pertama harus kita pahami bahwa guru-guru ini juga mengalami yang namanya keteteran. Ya, keteteran itu mungkin lebih harus beradaptasi lebih cepat dibanding dengan wali murid, karena guru-guru ini memiliki kewajiban untuk mengedukasi semua wali murid terkait setiap perubahan yang harus disampaikan dari dinas ya, dari Kementerian Pendidikan kepada pengguna jasa pendidikan, atau dalam hal ini adalah siswa dan wali murid. Yang berikutnya dari sisi orang tua. Nah, nggak bisa dipungkiri juga, kami di sini selaku tim psikolog dari sebuah sekolah swasta ya di kota Yogyakarta, memang sudah nampak, sudah muncul berbagai kecemasan, berbagai keprihatinan terkait kondisi-kondisi anak didik, terutama siswa-siswi yang sudah berada di akhir sekolah. Artinya adalah dari TK besar menuju SD, kemudian dari kelas 6 mau menuju SMP, yang SMP mau menuju dengan jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, namun sebenarnya permasalahan yang paling besar itu bukan lagi, ini mohon maaf ya, ini kalau dari kacamata saya personal ya, ini bukan lagi terkait nanti dapat sekolah nggak ya, atau nanti mau sekolah di mana ya, atau nanti mau lulus dengan nilai berapa ya bisa dapat sekolah dan sebagainya. Permasalahan utama sebenarnya bukan lagi itu. Namun di sini kita mau nggak mau memang harus benar-benar bersinergi ya antara pihak sekolah dan pihak wali murid. Kalau dulu saya bisa katakan cukup sering orang tua yang mengatakan, atau mungkin motivator, atau mungkin guru dan lain sebagainya, mari bersinergi ayah bunda untuk kita membantu siswa-siswi kita supaya bisa terbentuk kepribadian. Nah, namun persoalannya pada saat ini lebih real, lebih nyata. Anak-anak bisa dikatakan pada saat ini yang paling mereka butuhkan adalah perkembangan atau aspek-aspek kebutuhan dari psikologis. Saya bukan mengenyampingkan dari segi pendidikan, atau saya mengatakan mereka tidak butuh pendidikan, bukan. Namun dari berbagai konsultasi yang masuk, ternyata di level-level tertentu anak-anak ini mengalami penurunan keterampilan untuk merawat diri sendiri, keterampilan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya ya, keterampilan dalam merespon berbagai stimulus yang harusnya mereka sudah miliki. Nah, hal ini tentu lebih membahayakan dan memprihatinkan dibanding dengan anak-anak nggak dapat sekolah misalnya yang diinginkan, atau anak-anak tidak bisa pelajaran matematika, tidak bisa pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan sebagainya.
bagi saya personal, bagi saya secara pribadi, untuk hal-hal tersebut kita masih bisa usahakan ayah bunda ya, bapak ibu guru sekalian. Namun sekarang mari kita pahami bahwa yang terpenting dan harus kita tolong dari anak-anak itu adalah bagaimana kematangan psikologis mereka itu bisa terpenuhi sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Seperti yang kita tahu, saat anak-anak kehilangan kemampuan ya, dalam artian dari kemampuan tumbuh kembang mereka, kehilangan kemampuan itu bisa jadi tadinya bisa kemudian menjadi nggak bisa ya, atau yang berikutnya adalah memang belum bisa dan tidak mendapat kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Nah ini jadi tinggal yang mana nih mereka. Saat mereka kehilangan fungsi-fungsi tersebut, nah mereka akan menjadi lebih sulit lagi beradaptasi ketika nanti sudah tidak ada masa pandemi. Dalam sebuah analisis ya, dalam sebuah analisis yang saya pribadi sering obrolkan dengan rekan-rekan psikologi lain, baik itu dari ranah klinis maupun ranah pendidikan, ternyata ada sebuah kesimpulan atau titik temu yang di sini akhirnya jadi membuat saya merasa perlu menyampaikan ini ya kepada rekan-rekan sekalian atau ayah bunda sekalian, bapak ibu guru dimanapun berada. Nah, hal ini berkaitan dengan apa? Sekarang misalnya kita lihat, kita tarik ke belakang, persoalan utamanya kita tarik ke belakang ya. Apabila anak-anak itu bermasalah di sekolah ya, misalnya dia bermasalah di sekolah, anak-anak ini cenderung akan membawa dampak yang kurang baik ke rumah. Artinya maka yang terdampak dari perilakunya ini bisa kita katakan adalah segelintir orang-orang yang sehari-hari tinggal dengan dia atau tinggal dengan anak ini. Namun ketika sekarang situasinya dibalik, jadi permasalahan sekarang semua bersumber dari rumah. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, orang tua yang tadinya tidak pernah mengajar dipaksa atau diminta untuk dituntut lebih ya, untuk memberikan pengajaran ya, kemudian memantau belajar, mengecek, bahkan tidak jarang juga harus memberi nilai ya. Artinya di sini apa? Ada proses psikologi yang kompleks yang tidak bisa kita jelaskan, dan itu pasti akan membentuk kepribadian baru pada anak yang akan berdampak besar ketika nanti si anak yang di rumah A, dari rumah B, rumah C, rumah D, mereka kemudian masuk ke sekolah ya. Mereka masuk ke sekolah dengan kondisi secara personal pemikirannya itu banyak permasalahan yang dia nggak bisa selesaikan begitu. Banyak juga emosi-emosi yang tidak bisa tersampaikan. Jadi selain permasalahan ya, banyak juga emosi-emosi yang tidak tersampaikan dengan baik. Nah, persoalan ini jadi situasi psikologis yang sangat kompleks ya, dimana mereka dituntut harus mampu, orang tua merasa tidak mampu ya, kemudian guru juga merasa cukup kesulitan apabila ingin mengkomunikasikan hal-hal terkait pendidikan dengan orang tua, atau meminta orang tua melakukan yang anak-anak sudah terbiasa dilakukan di rumah. Nah, disinilah terjadi yang namanya permasalahan baru rekan-rekan sekalian ya. Nah, dari permasalahan ini tentunya apabila si anak-anak yang tadinya di rumah ya, mereka sudah diberikan kekuasaan, kebebasan, pada akhirnya mereka kembali ke sekolah, bertemu di sekolah, satu sama lain akan saling meniru ya, atau mengimitasikan atau memproyeksikan berbagai kondisi rumah yang akhirnya membentuk perilaku baru. Nah, maka saya katakan, mari Bapak Ibu guru, kita ubah cara belajar kita ubah pemikiran kita. Sudah istilahnya hampir tidak relevan lagi apabila kita membayangkan nanti sekolah itu akan masuk dengan situasi yang sama seperti 1 tahun lalu. Itu sudah tidak akan sama. Begitu juga dengan orang tua. Mari kita di rumah, ayah bunda sekalian ya, rekan-rekan semua, kita minimalisir hal-hal yang seolah-olah atau mungkin ini akan terjadi. Kita minimalisir supaya tidak terjadi dengan dampak yang begitu besar. Saya tidak bisa mengatakan jangan sampai terjadi, nggak boleh ya, karena tidak bisa dipungkiri berbagai hal itu memiliki kemungkinan. Mungkin saja anak kita menjadi stresor, atau mungkin juga anak kita menjadi dampak dari situasi di lingkungan. Nah, maka sekarang mari bersama-sama kita sinergikan, komunikasikan dengan baik. Nanti kira-kira setelah sekolah ini masuk, wali murid yang berada di sebuah tempat atau di sekolah itu mengharapkan situasi pendidikan yang seperti apa. Nah, silakan dikomunikasikan,
dengan pihak sekolah, entah itu dari yayasannya atau entah itu dari pimpinan-pimpinan sekolah, agar nanti ini terus bersinergi ayah bunda sekalian dan bapak ibu guru ya, agar terus bersinergi sehingga anak-anak bisa mendapatkan haknya dengan benar di sekolah dengan baik, ayah bunda tenang, guru-guru juga ikut tenang. Baik, terakhir dari saya ya, kembali saya ingatkan ayah bunda dan bapak ibu guru sekalian bahwa situasi pandemi ini tentu akan merubah kepribadian ya, dari semua anak didik, semua anak-anak didik, bukan hanya di sekolah tertentu dan bukan juga pada keluarga tertentu, namun semua karakter. Maka saya selalu berusaha untuk mengingatkan kepada rekan-rekan guru ya, dimanapun berada yang kita sempat berdiskusi dan sharing, bahwa jangan kaget nanti ketika anak-anak ini semua sudah masuk, mereka akan memiliki kepribadian yang cenderung berani ya, cenderung lebih berani, cenderung lebih agresif, dan mereka cenderung lebih ingin memiliki teritori. Nah, hal ini bukan terjadi karena sesuatu hal atau tiba-tiba, tidak, tapi selama 1 tahun perilaku anak-anak ini sudah terbentuk ya, dan mereka sudah mendapatkan banyak kenyamanan di rumah. Tapi bukan berarti kita harus memangkas perilaku itu ya, bukan berarti kita harus memangkas perilaku yang seolah-olah wah ini jadi banyak alfanya ya. Alfa itu mungkin kalau kita berbicara dalam sebuah kawanan itu adalah para pemimpin. Nah, itu akan tercipta anak-anak yang seperti itu. Ini kalau berdasarkan pengamatan saya, karena di tempat saya bekerja kita membuat grup kelas-kelas psikologi di situ ya. Dari level SD kita berikan materi-materi psikologi. Dari sana saya melihat bahwa kemunculan alfa ini akan semakin besar. Nah, maka untuk Bapak Ibu guru di ranah sekolah, di ranah pendidikan, mari persiapkan diri. Bukan berarti kemunculan alfa ini jelek ya, tapi bagaimana kita memanage anak-anak yang dengan memiliki keterampilan baru, yang mereka lebih maju bahkan dari kita, mereka memiliki semangat yang berlebih karena hampir 1 tahun ini ditahan, nggak bisa keluar semangatnya ya. Nah, itu kita gunakan untuk sesuatu yang bisa membentuk animo kelas yang lebih efektif, animo kelas yang lebih hidup untuk anak-anak belajar. Baik, itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ayah bunda dimanapun berada bisa segera berkomunikasi dan ngobrol dengan pihak sekolah, entah itu yayasan atau pimpinan di sekolah anak ayah bunda berada, dan segera menciptakan situasi yang baru ya, atau harapan-harapan baru ketika besok anak-anak sudah boleh masuk kembali ke sekolah. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat ngopi sore ya. Di Jogja sore ini sedang hujan. Nah, ini seru banget sambil ngopi sore kita menikmati kajian atau obrolan singkat tentang psikologi. Baik, itu dari saya. Silahkan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.